Setiap hari Minggu kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang ada di komentar. Jadi jangan lupa untuk berkomentar supaya kita bisa jawab pertanyaan Anda dengan video. Oke, dari Debbie Kurniawan, review indikator ADX dong mas, sekalian backtesting ya. Average Directional Index. Jadi apakah itu? Kalau di TradingView kalian bisa klik TradingView-nya, kemudian FX indikator, kalian langsung cari aja ADX, itu pasti keluar. Tuh, Average Directional Index. Itu apa sih sebenarnya? Kita bisa klik dulu. Atau ada lagi yang lebih bagus, kalau kalian agak ke bawah sedikit, ada yang dari komunitas itu like-nya lebih banyak lagi, yaitu 35.000 like. Jadi kita bisa pakai itu, kita bisa klik. Nah, ini sebenarnya apa gitu? Ini apa? Garis-garis ini apa? Ini bukan menentukan seperti RSI ataupun stokastik. Jadi di sini itu untuk menentukan sebuah trennya. Oke, jadi gini, ketika harga itu di atas 20, di atas 20 ADX itu berarti trennya lagi strong atau lagi kuat banget. Ketika dia naik nih, ketika dia naik berarti kemungkinan dia masih naik terus ini trennya ini. Nah, ini kemungkinan masih tren bullishnya terus menerus. Jadi bukan ketika dia naik kita sell, ketika turun dia buy, bukan. Ini hanya untuk menentukan bagaimana sih trennya saat ini, apakah sedang tren kuat, apakah tren lemah. Jadi kita gunakannya gimana? Gunakannya kayak gini, ketika kita buy posisi, contohnya karena trennya bullish, kalian melihat ADX-nya masih strong banget, masih di atas harga 20. Jadi kalian bisa hold posisi agak lama. Jadi itu untuk ADX. Kalau ADX yang satunya tadi itu ada 3 di sini. Garis ADX-nya yang biasa itu ada di sini. Ini yang biru ini adalah ADX yang biasa, sama seperti yang di atas. Dan hijau sama merah ini berarti apa? Ini adalah sell dan buy signal. Oke, ketika dia crossover hijau mengcross merah, oke, berarti bullish sedang menguasai market atau buyer sedang menguasai market. Makanya dia langsung boom naik. Lagi pula kalau kalian lihat ADX-nya atau trennya sedang sangat-sangat kuat karena di atas 20. Itu dia sangat kuat, makanya dia bullish terus menerus. Bullish. Nah, di sini kalau kalian bisa lihat, dia crossover kebalikannya. Jadi yang merah yang cross. Kemudian kalian juga bisa lihat garis ADX-nya juga agak menurun. Berarti kemungkinan trennya agak lemah sekarang, sudah nggak sekuat tadi. Jadi itu cara menggunakan ADX. Dari Lukman Ferdiansa, malam Mas Tama, bagaimana cara kita mengetahui harga USD akan bagus? Kalau technical analysis kalian bisa menggunakan price action itu sendiri. Kita udah bahas video price action, kalian bisa lihat teknik super simple kita di sini. Kemudian kalau menggunakan fundamental atau forex factory, kalian juga bisa melihatnya di video yang sini. Jadi sudah kita bahas banyak, silahkan lihat di video situ. Oke, Irul Nasikin, pemakaian Fibo bolak-balik di time frame weekly bagus apa enggak? Weekly Fibonacci sebenarnya semakin besar untuk time frame-nya itu semakin bagus. Kalau kecil kayak M5, M15 itu enggak begitu bagus untuk menggunakan Fibonacci karena sering banget tertembus nanti Fibonacci-nya. Mas, kalau di backtest itu kan konsisten nilai loss sama profitnya, sedangkan kalau di trading di market dia ngikutin jumlah lot. Itu gimana ya Mas ngikutinya? Kalau kalian lihat backtesting kita itu semua pasti stabil, kayak 2%, 2%, itu stabil. Setiap kali trading kan kita untungnya berbeda-beda. Gimana cara biar stabil kayak di backtesting? Nah, oke, gini cara. Saya contohkan untuk USD CAD. Ketika kita sell posisi di sini, kemudian terkena TP 1/2 kan? Maksudnya gimana? Stop lossnya 16 pip, oke, TP-nya 32 pip, jadi 2 kali stop lossnya. Oke, sekarang bagaimana kalau terkena stop loss? Saya contohkan buy posisi di sini kita terkena stop loss. Ini kan 17 pips. Kemudian ketika kita terkena stop loss di area sini, ini agak besar katakanlah 30 pip. Nah, berarti di sini kan berbeda-beda pastinya yang kita dapat. Yang satu dapat 17, yang satu 30 pip. Memang berbeda-beda untuk pipsnya, tetapi kita bisa resikonya itu bisa sama sebenarnya. Caranya kayak gini. Modal Anda katakanlah 10 juta, yaitu $1.000. $1.000 dikali berapa persen yang mau kalian tradingkan. Contohnya setiap kali trading saya mau trading 1%. Oke, berarti 1%-nya adalah $10. Berarti $10 terus menerus setiap kali trading. Entah itu stop lossnya itu kecil, entah itu stop lossnya besar, pokoknya saya ingin resikonya itu stabil, yaitu $10. $10 dibagi tipsnya kayak ini adalah 17 pip atau 170 poin, berarti dibagi 170
Boom, 0,05 atau 0,06 ketika enter trading ini, supaya ketika gagal tadi itu kita gagal $10. Itu caranya. Kemudian yang trading kedua berarti $10 dibagi nih 302 0,03, kita menggunakan lot 0,03 ketika kita masuk trading tersebut. Jadi dua-duanya ini ketika gagal itu harusnya gagal $10, ketika untung kita untungnya $20. Jadi gitu, semoga membantu. Oke, nano permen dulu ini. Dapat ilmu banyak dari penjenengan, syukurlah ilmu saya bisa bermanfaat. Sudah like dan subscribe Mas, mantap. Semoga dibaca komentar saya, ini saya baca. Oke, Mas, kalau harga udah breakout resisten dan retest berarti otomatis membentuk swing high. Nah, untuk entry-nya kita bisa entry saat candlestick pembalikan atau nunggu sampai breakout swing high yang tadi. Oke, jadi kelihatannya agak bingung orangnya. Gini, ketika ada sebuah resisten, saya contohkan. Contoh di sini resisten, harga itu membreak harga situ. Oke, sebelumnya itu ada kayak gini. Ada resisten, dia membreak harga resistennya. Kemudian gimana nih kita? Apakah kita tunggu dia di sini, kita entry ketika dia break? Okay. Apakah kita entry ketika ada candle pembalikan? Kita entry-nya ketika dia retest. Okay. Tunggu ada pembalikan candle di sini, kemudian kita bisa buy sampai targetnya itu higher high-nya. Really simple, jangan dibuat susah. Kita nggak bisa buy di sini, kita nggak bisa sell di sini, kita bisa buy-nya di area higher low. Nanti ini bagaimana ketika udah break? Tunggu dia retest, kita buy di sini untuk lebih tinggi lagi. That's it. Oke, dari Daka Akustik, Mas, saya punya modal 500 di reward ratio yang bagus berapa ya? 1/2, Mas. Oke, dari Bu Babi. Oke, Mas Tama mau tanya, kenapa Mas Tama lebih suka swing trading bukan scalping? Jika swing trading Mas Tama menggunakan risiko 2% dan scalping menggunakan risiko yang sama yaitu 2%, bukanlah scalping lebih menguntungkan karena lebih cepat? Mohon percaranya. Saya masih bingung daftar menjadi scalper atau swing trading. Ini adalah pilihan, bukan masalah saya suka yang mana, bukan, tapi ini adalah pilihan. Saya suka swing dan intraday, bukan scalping. Jadi ada dua strategi yang saya gunakan, yaitu intraday dan swing. Mana yang lebih baik? Semuanya sama. Scalping juga bagus, intraday bagus, kemudian swing trading bagus. Sesuaikan dengan cara trading Anda. Oke, jangan mengikuti orang lain. Sesuaikan. Saya suka scalper, ya udah scalper aja. Selama resikonya 2% itu bagus. Jangan terlalu berpikiran terlalu tinggi. Udahlah, pokoknya 2% pasti bagus. Tapi harus stabil loh ya. Oke, yang terakhir yaitu dari Awesome Room, asik namanya. Oke, selamat siang Mas Tama. Pertanyaan saya masih mengenai money management. Oke, saya masih belum paham dengan presentasi keuntungan. Contoh, pakai rasio 1/2 loss. Misalkan 1% dan take profit 2%. Oke, jadi 2 kali stop loss. Kalau target profit kita belum tercapai, tapi kita sudah cut profit duluan, apakah hitungan keuntungannya 2%? Hitungan keuntungannya menjadi 1%. Contohnya tadi kan pakai 20 pip, TP-nya 40 pip. 20 pip aja udah di-cut, berarti dapatnya berapa ya? Dapatnya 1% dong. Jadi itu jawabannya. Oke, jadi itu pertanyaan kalian. Jangan lupa untuk drop di komen supaya kita bisa jawab pertanyaan-pertanyaan kalian di video sebelumnya. Bye-bye.